Orang-orang selalu mengatakan sekolah yang tinggi, nilai yang bagus, nanti dapat pekerjaan yang bagus. Nah itu kan selalu dia lawan kan. Mr. Robert Kiyosaki aja sampai punya buku judulnya If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. Kalau kamu pengen kaya dan bahagia, jangan pergi sekolah. Oh, saking melawannya sekolah. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo. Hari ini kita ngobrol. Oleh-oleh kemarin saya jalan-jalan, bukan jalan-jalan, ikut seminar Robert Kiyosaki di Singapura. Materinya apa aja, apa yang saya tangkap, nah itu saya mau sharingkan ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Yang saya tangkap satu adalah Robert Kiyosaki bilang, jangan menabung uang. Ayo loh teman-teman, nabung uang nggak? Robert Kiyosaki sekali ini bolak-balik selalu ngomongin tentang berinvestasilah emas dan perak. Dan perak menurut dia lagi murah-murahnya menurut beliau karena sekarang harganya sama seperti tahun 1960-an. Menurut dia adalah karena uang itu nilainya turun terus. Ini dia ngomong dalam konteks US dollar ya. Karena dolar Amerika cetak uang terus. Dia bilang cetak uang terus. Sejak 1971 itu kan Presiden Nixon sudah melepas dolar terhadap emas. Dulu itu setiap kali nyetak duit, pemerintah harus punya emas. Jadi kalau orangnya mau datang balikin duit bisa ditukerin emas, maksudnya gitu. Tapi sejak 1971 enggak. Emas dengan dolar dilepas, enggak ada hubungan. Pemerintah bisa nyetak, tidak harus memiliki emas. Akibatnya nyetaknya banyak, teman-teman. Nah, Robert Kiyosaki kasih gambaran tuh ya. Asetnya kalau neraca itu cuman Amerika cuma punya 5 triliun dolar. Sementara cetakan uangnya, utangnya 150 triliun. Waduh. Kemudian beliau juga menekankan berkali-kali cerita tentang Amerika itu nyetak duit terus dolarnya. Sehingga kalau secara laporan keuangan di neracanya dia itu liability, kewajiban itu sudah 150 triliun. Dolar loh teman-teman. Sementara asetnya itu cuma 5 triliun dolar. Jadi ada gap luar biasa. Kalau di perusahaan ini secara teknikal sudah dibilang bangkrut. Mengerikan sekali. Apalagi sekarang kan ada BRICS udah mulai jarang mengurangi pemakaian dolar Amerika. Sehingga sedikit orang yang pakai, ya hukum ekonomi teman-teman. Kalau banyak yang pakai, harganya akan naik. Kalau tidak ada yang pakai, ya harganya akan turun ya kan. Nah, dia khawatir itu. Plus Amerika itu kalau dolar bahaya. Karena semua mata uang dunia nyangkut ke dolar, berpatokan ke dolar. Jadi kalau dolar ambruk, amit-amit ya teman-teman, sampai ambruk, ya khawatirnya mata uang lain ikut terpengaruh. Maksudnya dia gitu. Karena itu sebaiknya jangan nabung uang, tapi ya dia kasih saran lebih baik nabung emas, perak, kripto. Saya bukan pendukung kripto loh ya. Saya cuma cerita ini omongannya Mr. Robert Kiyosaki. Kalau saya jujur, saya nggak punya emas, saya nggak punya perak, saya nggak punya kripto. Bahkan Mr. Robert Kiyosaki sampai punya tambang. Kalau nggak salah di luar Amerika sih, tambang emas gitu ya. Nah, dia punya juga karena menurut dia emas itu bagus, emas perak itu bagus. And the highest per capita saving rate in the world. That's how fucking stupid the Japanese are. Chinese are not that stupid. At least you have gold and you have other stuff. I still remember I went to Japan I played rugby. And I went to Japan for the World Cup. And what the Japanese customs was looking for was, did I have any gold? They didn't want their people to have gold. So the Japanese say this garbage, this is toilet paper. It's worthless. Menurut beliau, ini saya hanya menyampaikan. Jadi yang dia sampaikan itu satu. Yang kedua adalah beliau berpesan awas ya, ada uang palsu, ada uang asli ya kan. Nah, guru juga ada dua. Guru palsu dan guru asli. Karena itu pilihlah guru yang benar-benar asli.
Maksudnya yang beneran lah, bukan cuman asal-asalan ngajar tapi sebenarnya tidak ngerti materi. Waduh, saya termasuk asli atau palsu ya? Mudah-mudahan saya termasuk asli karena saya berusaha sharing ke teman-teman pengalaman saya yang menurut saya benar seperti apa. Tentu saya tidak perfect, pasti mungkin ada sedikit kekurangan. Yang ketiga, bahkan Mr. Robert Kiyosaki kalau teman-teman baca bukunya kan ketika dia nulis buku Business School, itu kan banyak membahas tentang jaringan, terutama marketing jaringan atau network marketing ya. Bahkan kemarin juga cerita-cerita Mr. Robert Kiyosaki ternyata sekarang punya bisnis MLM juga, network marketing, istilahnya dia network marketing. When you start your small business, you pay the highest taxes. Same here. But all over the world, my team, they investigate the taxes. So that it's really tough to be an entrepreneur because they're going to tax you that. You're a doctor, they're going to tax you that. You're an attorney, they're going to tax you that. Over here, 20%. Your country, my country. And over here, 0. So Trump and I pay no taxes legally. But that's what we teach. It's a little bit different. Right? Kesehatan apa ya? Kemarin dia cerita-cerita gitu. Saya nggak terlalu ngerti karena suaranya kan tidak terlalu clear. Terus saya sendiri juga Inggrisnya kurang-kurang teman-teman. Jadi ya ngerti dikit-dikit doang. Tapi networking menurut dia penting. Dan menurut saya juga networking penting ya. Semakin banyak teman, ya bisnis semakin banyak ya kan. Semakin banyak kenalan, prospek semakin banyak. Apapun itu menurut saya memang networking bagus. Nah, nomor 4 ini saya suka sekali nih. Nomor 4 ini saya suka sekali. Saya ketika ngelihat laporan keuangan, teman-teman, itu biasanya fokus ke laba rugi, bukan ke neraca, aset dan liabilities. Nah, kemarin Mr. Robert Kiyosaki bilang, poor entrepreneur, dia bilang. Dia bilang, poor entrepreneur fokus ke laba rugi. Waduh, berarti selama ini saya poor entrepreneur ya, teman-teman. Sementara rich entrepreneur itu fokus ke neraca, aset atau liabilities. Maksudnya bangunlah terus aset, liabilities dikecilin terus. Intinya itu. Saya kesindir juga ya. Iya ya. Saya selama ini nontonnya fokus ke laba rugi. Ternyata salah. Harus fokus ke neraca. Is you have a choice of different teachers. Okay? And your job today is look at which teacher most fits me. Because what I do, most people cannot do. I'll say it again, I'm not bragging or anything, but I've been doing it since I was 9 years old. So what I do is different. For example, makanya sekarang saya lagi bikin neraca pribadi saya, aset-aset, saya input-input, utang juga, utangnya kan banyak, gitu. Saya input, nanti saya mau bandingin neraca pribadi saya seperti apa. Setiap orang pasti punya neraca. Dari neraca itu baru kebaca seberapa sehat, seberapa canggih, seberapa hebat ilmu keuangan, ya kan? Kalau orang biasa-biasa akan numpuk banyak di liabilities-nya, utangnya. Sementara kalau yang benar, ya ditumpuk di aset. Semakin banyak aset, semakin sehat. Karena aset-aset inilah yang akan menghasilkan uang ke laba rugi lagi. Terus muter terus, tambah lama tambah besar, tambah besar. Nah, perbesar aset, perkecil liabilities. Teman-teman gimana? Fokus ke laba rugi atau fokus ke neraca? Ayo, itu mengena sekali dan menjadi catatan tersendiri bagi saya untuk poin ini. Nah, nomor 5 teman-teman, seperti biasa, Robert Kiyosaki pasti ngomel-ngomel tentang, iya, dari zaman dulu orang-orang selalu mengatakan sekolah yang tinggi, nilai yang bagus, nanti dapat pekerjaan yang bagus. Nah itu kan selalu dia lawan kan. Mr. Robert Kiyosaki aja sampai punya buku judulnya If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School. Kalau kamu pengen kaya dan bahagia, jangan pergi sekolah. Oh, saking melawannya sekolah. I don't do any of that. It doesn't mean that you should do that. Your job today and tomorrow, tonight you play the cash flow game, is to exercise your brain. You're going to watch how cash is flowing.
Again, that's a love rhythm effect. You can see things changing, you feel it. And then choose your teachers wisely, choose your friends wisely. I love my family very much, but I don't talk to them. My niece lives out here, my sister's daughter, but she's so hardcore Protestant that she won't talk to our family. Jadi menurut Mr. Robert Kiyosaki banyak hal-hal yang tidak dipelajari di sekolah. Sekolah itu hanya mempersiapkan orang untuk kerja, tapi bukan secara keuangan, kemandirian keuangan, alias kecerdasan keuangan itu tidak diajarkan di sekolah. Nah itu yang dia kritik ya teman-teman ya. Kenapa sekolah hanya mengajarkan orang untuk cari kerja? Apalagi zaman dulu ya, kalau zaman sekarang sudah lumayan ya, sudah banyak sekolah-sekolah yang mulai mengajarkan wirausaha gitu ya, bisnis sendiri. Tapi kalau zaman dulu kan semua istilahnya kayak zaman industri gitu, semuanya wajib kerja. Kalau sekarang sudah mungkin lebih terbuka. Nah, rame itu kalau Mr. Robert Kiyosaki kalau sudah ngomongin masalah sekolah gitu, dia sangat mengkritik. Teman-teman sendiri gimana? Saya juga kadang-kadang mikir, iya ya, dulu sekolah itu kita diajarkan banyak hal-hal yang ternyata setelah kita di kehidupan sehari-hari nggak kepake teman-teman. Contoh, hitungan kalkulus tuh dulu, kalkulus sampai garisnya banyak sekali itu, kok sekarang nggak kepake ya, pakainya cuma kalkulator plus minus kali bagi. Padahal dulu kan belajar sampai malam-malam. Rumus-rumus kimia, waduh, dulu belajar sampai metana, metanol, apalagi itu. Nah, teman-teman mungkin lebih paham dari saya. Tapi sekarang nggak terlalu dipakai. Justru kecerdasan keuangan yang malah nggak pernah diajarkan di sekolah. Nah, ini mungkin PR untuk kedepannya kecerdasan keuangan itu perlu diajarkan di sekolah. Mr. Robert Kiyosaki selalu ngomel-ngomel kalau masalah sekolahan. Karena papahnya beliau kan kepala sekolah, ketua persatuan guru gitu ya. Papah yang kandung. Yang menurut dia malah ketinggalan di bidang keuangan. And that's why my board dad kept saying, make sure you have a good job. That's a working class mindset. My rich dad, my best friend's father, he never went to school. So he didn't have that. His son, he and I were in the school for rich kids. And he was Chinese and Japanese, but his kids were white. And it affects me. I'm like, why are they rich? Why am I poor? And so that's what I remember this lesson from Sunday school. Dibanding papahnya Mike yang dia sebut sebagai Rich Dad itu yang selalu mengajarkan tentang kecerdasan keuangan. Yang terakhir teman-teman, yang seru adalah kita main board game ya, Cash Flow 101. Itu mainannya resmi Rich Dad. Main satu meja 5 orang gitu ya, rame padahal ada banyak sekali mejanya. Banyak hal yang bisa didapatkan dari board game Cash Flow 101 ini. Kita belajar menghitung income, expense, terus neraca. Intinya kan bikin itu, kita belajar bikin itu. Senang sekali, saya sudah sering main teman-teman dengan anak saya pernah cerita juga di YouTube ini. Nah, kemarin main ya seru, dan sekarang udah langsung saya praktekkan. Kemarin minggu lalu sudah saya ngajak banyak teman main board game Cash Flow 101 ini sama-sama. Ini videonya. Nah, teman-teman juga bisa join, kapan-kapan join ya, main bareng dengan saya board game Cash Flow 101 ini. Oke teman-teman, itu oleh-oleh dari Singapura. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman tolong sebutin dari 6 poin tadi menurut teman-teman yang paling bermanfaat atau teman-teman suka yang mana, tulis di komen, nanti kita ngobrol di komen. Salam Passive Income Property. Ikuti video hingga selesai
Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.